Sahabat-sahabat Kristus, salam jumpa dalam acara Sabtu, Sarapan Bersama Tuhan. Adapun menu sarapan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1-4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Sahabat-sahabat Kristus, pada hari Minggu esok, gereja-gereja di seluruh penjuru dunia akan merayakan Hari Raya Pentakosta, atau yang saat ini dikenal sebagai Hari Raya Turunnya Roh Kudus. Lantas, apakah hubungan antara Hari Raya Pentakosta dengan Hari Raya Turunnya Roh Kudus? Nah, hal inilah yang akan kita renungkan bersama-sama. Apakah Pentakosta itu? Untuk menjawab pertanyaan ini kita harus menengok ke Perjanjian Lama, yaitu pada zaman keluarnya bangsa Israel dari tanah perbudakan Mesir. Apabila kita membaca Keluaran pasal 34 ayat 22, maka dari sana dapat diketahui bahwa Hari Raya Pentakosta pada mulanya dikenal sebagai Hari Raya 7 Minggu. Bahasa Ibraninya Hag Shavuot, yaitu hari raya buah bungaran dari penuaian gandum. Itulah sebabnya hari raya ini disebut juga sebagai hari raya bungaran. Bahasa Ibraninya Yom HaBikurim. Hari raya ini sejatinya menandakan selesainya musim menuai jelai yang dihitung mulai dari pertama kali orang-orang menyabit gandum. Itulah sebabnya hari raya ini lazim disebut juga sebagai Hari Raya Menuai. Bahasa Ibraninya Hag Hakasir. Jadi hari raya 7 minggu sejatinya merupakan hari raya pesta panen pertanian bagi bangsa Israel pada zaman Perjanjian Lama, yang atas perintah Tuhan kepada Musa harus dirayakan oleh bangsa Israel secara turun-temurun sebagai hari pertemuan kudus untuk mempersembahkan korban-korban kepada Tuhan. Dan perlu diketahui bahwa pada hari raya itu mereka juga dilarang melakukan berbagai pekerjaan berat. Imamat pasal 23 ayat 10-22. Di dalam perkembangannya pada zaman Perjanjian Baru yang didominasi kebudayaan Yunani, maka hari raya 7 minggu lebih dikenal sebagai Hari Raya Pentakosta. Dari bahasa Yunani Pentakosta Hemeras, artinya 50 hari. Karena dirayakan pada hari ke-50, dihitung mulai dari hari Sabat permulaan Hari Raya Paskah. Selanjutnya, kata Pentakosta Hemeras ini kemudian disingkat menjadi Pentakosta dan menjadi istilah yang lazim pada zaman Perjanjian Baru bahkan sampai saat ini. Mungkin timbul pertanyaan di benak kalian, mengapa harus 50 hari? Jawaban yang singkat dan bersifat teologis adalah karena hal itu sudah merupakan ketetapan Tuhan. Imamat pasal 23 ayat 15-16. Jawaban yang lebih panjang dan bersifat historis adalah karena hari raya pesta panen pertanian tersebut di kemudian hari lantas dihubung-hubungkan dengan sejarah nasional bangsa Israel sejak zaman Nuh. Pada mulanya, angka 50 hari itu dihubungkan dengan peristiwa perjanjian antara Tuhan dengan Nuh. Kejadian pasal 8 ayat 20-22. Perhitungannya demikian. 40 hari lamanya keluarga Nuh terapung-apung di dalam bahtera karena air bah yang melanda bumi. Lalu Nuh melepaskan burung gagak dan selanjutnya berturut-turut 2 kali melepaskan burung merpati, masing-masing jeda 7 hari untuk mengetahui apakah air bah sudah surut.
Jadi sejatinya ada 54 hari yang kemudian dibulatkan menjadi 50 hari. Di dalam perkembangannya pada masa antar perjanjian, maka angka 50 hari tersebut lalu dihubungkan dengan peristiwa pemberian hukum Taurat di Gunung Sinai. Hal ini dikarenakan rentang waktu antara peristiwa Paskah, yaitu keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir, Keluaran pasal 12 ayat 51, dan kedatangan bangsa Israel di padang gurun Sinai, Keluaran pasal 19 ayat 1, persis 50 hari. Dihitung mulai hari Minggu pertama sesudah hari raya Paskah. Pada zaman milenial ini, meskipun tidak semua rakyat Israel merupakan para petani yang bekerja di bidang pertanian, tetapi hari raya 7 minggu atau hari raya Bungaran atau hari raya Menuai atau hari raya Pentakosta tetap dirayakan oleh seluruh bangsa Israel. Perbedaannya hanyalah perayaan tersebut saat ini sudah tidak lagi dikaitkan dengan pesta panen pertanian, melainkan untuk merayakan peristiwa perhentian nenek moyang bangsa Israel di padang gurun Sinai. Berbeda lagi halnya dengan orang-orang Yahudi Kristen dan orang-orang Kristen di seluruh dunia di sepanjang zaman di dalam memandang hari raya Pentakosta. Dan perbedaan itu didasarkan pada satu peristiwa di Yerusalem pada saat para rasul mendapat curahan Roh Kudus. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4. Berhubung peristiwa yang sangat penting tersebut terjadi tepat pada hari raya Pentakosta, maka kemudian hari raya Pentakosta ini disebut dan dirayakan sebagai hari raya turunnya Roh Kudus. Peristiwa turunnya Roh Kudus atas diri orang-orang percaya di Yerusalem sejatinya merupakan penggenapan dari pernyataan Tuhan Yesus Kristus kepada para murid yang sangat dikasihinya. Apabila membaca kitab-kitab Injil, maka dapat kita ketahui bahwa Tuhan Yesus Kristus berulang kali berkata akan memberikan Roh Kudus sebagai penolong yang akan tinggal di dalam dan menyertai orang-orang percaya untuk selama-lamanya. Menjelang kematiannya, ketika masih berkumpul bersama para murid yang sangat dikasihinya, Tuhan Yesus Kristus pernah berkata, "Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu." Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 17. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Yohanes pasal 14 ayat 25 sampai 27. Setelah kebangkitan dan sebelum naik ke surga, Tuhan Yesus Kristus pernah bersabda, "Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lukas pasal 24 ayat 48 dan 49. "Tetapi kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Jadi jelaslah bahwa turunnya kuasa Roh Kudus berkaitan erat dengan tugas pemberitaan Injil yang diberikan Tuhan Yesus Kristus kepada para muridnya
untuk menjadi saksinya di seluruh dunia. Oleh karena itu, sebagai murid-murid Tuhan Yesus Kristus di masa kini yang sudah menerima kuasa Roh Kudus, kita juga mempunyai kewajiban untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah dan menjadi saksi baginya. Amin.